Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atma'ala ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam nikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidul fadilah wa wasilah wal karamah wa darajatul karimah. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam melaksanakan sholat isya langsung dengan tarawih. Mudah-mudahan berangkatnya kita dari rumah menjalankan perintah Allah, apalagi di 10 bulan puasa kedua ini menjadi maghfirah bagi kita semuanya, dan Allah melimpahkan pada kita rahmat serta ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengupas pada momen yang mulia ini, kita biar tidak tegang karena tadi sudah melaksanakan sholat tarawih, mari kita bersolat terlebih dahulu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Sebelumnya saya izin malam-malam saya ngeberisikin, malam nuzul Quran kita ingetin, bukan sekedar lewat lalu dilupain. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Sebelumnya saya izin sedikit mau ngingetin, malam nuzul Quran jangan cuma dilewatin, Al-Quran turun kita aminin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Sebelumnya saya izin lagi, malam-malam saya ngeberisikin, gak bangunin sahur tapi mau ngingetin, malam nuzul Quran jangan cuma direbahin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan Ramadan ini kita ada sebuah peristiwa yang sangat penting, di mana ini merupakan mujizat bagi baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana kalau kita lihat penganut agama itu mempunyai kitab. Ada agama Buddha punya kitab sendiri, ada agama Hindu punya Weda, Buddha Tripitaka, Kristen ada Injil. Kita juga punya kitab, dan insya Allah saya yakin 100% Bapak dan Ibu semuanya di rumah memiliki Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita miliki ini bukan hanya sekedar hiasan di rak-rak kita saja, tapi Al-Quran ini adalah bacaan kontekstual pedoman kita, menjadi sumber inspirasi kita, menjadi motivasi kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan kepanaan ini. Maka ada kaitannya Allah Subhanahu wa Ta'ala
Di dalam bulan puasa ini, dalam bulan Ramadan ini, sambungan dengan Al-Quran, yaitu ada ayat yang menjelaskan syahrul Ramadan alladziina unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini ayat di dalam surat Al-Baqarah, terusannya daripada surat perintah puasa. Jadi bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya dari Lauh Mahfuz kepada langit. Belum diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ketika diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, itu Al-Quran diangsur sebanyak 22 tahun. Makanya Al-Quran yang kita miliki, Al-Qurannya menjelaskan, ayatnya itu jelas, hudal lin-nasi, menjadi petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga menjadi penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batin. Ini sudah jelas-jelas. Kalau kita tidak mau mengambil daripada hikmah diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman kita, maka kita umat Islam sangatlah merugi. Dijelaskan lagi dalam sebuah ayat, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minina wa la yaziduna lidh-dhalimina illa khasara. Dan kami telah turunkan Al-Quran berangsur-angsur sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Al-Quran. Wala yazidu lidh-dhalimina, dan tidak menambah, sebaliknya tidak akan menambah kepada orang-orang zalim yang sesat, yang tidak imani terhadap keberadaannya Al-Quran, illa khasara, kecuali orang-orang yang rugi. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya memaknai turunnya Al-Quran, memaknai nuzulul Quran yang ada di bulan Ramadan, mari kita jadikan sumber penyebar rahmat bagi kita. Ini yang pertama, sebagai motivasi, sebagai pedoman dalam kita menjalankan segala aktivitas di alam dunia ini yang penuh dengan ketidakpastian. Ketika kita sumpah, ketika kita tidak ada solusi, ketika hati tidak tenang, maka syifaun Al-Quran ini menjadi obat penenang jiwa kita. Yang pertama. Lalu memaknai daripada nuzul Quran yang kedua adalah Al-Quran ini mari kita jadikan bulan tadarus. Tadarus Al-Quran. Artinya apa? Artinya bahwasanya Al-Quran ini menjadi pendidikan bagi kita khususnya dan keluarga umumnya, menjadikan rahmat. Kalau kita tahu ketika Al-Quran diturunkan di Mekah, maka Mekah itu yang tadinya kaum yang sangat tidak beradab, jahiliyah, diturunkannya tatanan kehidupan menjadi dari amoral menjadi bermoral, itu berkat daripada keberkahannya Al-Quran. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Ke Madinah akhirnya Nabi menjalankan perintah Allah dengan tuntunannya wahyu yang diberikan oleh Allah. Akhirnya Madinah yang tadinya Yasrib menjadi kota yang beradab. Itu berkah daripada Al-Quran. Hari dari Senin sampai Sabtu Minggu itu ada di mana turunnya Al-Quran, dikatakan dalam sebuah keterangan hari Jumat. Hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, itu berkah daripada Al-Quran. Ketika Nabi kita Muhammad pelakunya yang mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan Al-Quran, Nabi naik predikannya menjadi Sayyidul Anbiya, itu berkah daripada Al-Quran.
Malaikat yang menyampaikannya juga sama. Ketika Allah perintahkan menurunkan wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad, itu yang menjadi pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Nah, ini keberkahan-keberkahan seperti inilah yang akan kita dapatkan, yang akan kita raih ketika rumah kita, majlis kita isi dengan tadarus Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan menjadikan Al-Quran sebagai peneguh hati kita, maka insya Allah keberkahan daripada Al-Quran itu akan turun menyertai kita semuanya. Berkah itu adalah apa? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Terus bertambah kebaikan kita. Semakin kita melakukan kebaikan, semakin kita melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, maka keberkahan itu akan timbul dan tumbuh dan terus tumbuh. Itu adalah keberkahan, ziyadatul khair. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kategori, 3 kategori untuk bisa menjadikan kita menjadi ahli dalam ahli Quran. Ini singkat saja, waktunya juga mau habis. Yang pertama, ketika kita mau mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran, yang pertama jadikanlah keluarga kita keluarga yang ahli Quran, dalam artian ahli qiraah. Jadi qiraah ini akan dimasukkan ketika kita sebulan full melaksanakan puasa, itu ada jaminan validasi dari Allah langsung surga raya. Maka kita tambah dengan murajaah tadarus Al-Quran, ini ada validasi dari Allah, yaitu surganya surga adil. Itu dikhususkan bagi orang-orang yang sering mendapatkan suka istiqomah qiraah baca Al-Quran. Terserah mau yang mana, Yasin kek jamaah Yasinan, Waqiah kek jamaah Waqiahan, apalagi Kulhu kek jamiah Kulhuan, Al-Baqarah jamiah Al-Baqarahan. Insya Allah dari jamiah-jamiah itu yang kita deras, yang kita qiraahin, itu akan menjadi tumbuh, menjadi keistiqomahan, dan kita dimasukkan kepada surganya Allah, yaitu surga adil. Insya Allah itu ahli qiraah. Yang kedua, ahli Quran yang kedua adalah ahli qiraah, ahli Quran, yaitu tidak muluk-muluk membaca Al-Quran, tapi ada taklim, kajian. Ahli Quran tapi dalam bentuk kajian. Baca Qurannya sedikit, 7 ayat Al-Fatihah, tapi diperdalam sedalam-dalamnya, tafsirannya bagaimana, penjelasannya apa, asbabun nuzulnya di mana, kejadiannya ayat ini sedang apa, itu kita perdalam dan kita amalkan. Khairuman ta'alam Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan. Ini kita termasuk daripada hadis Nabi. Ahli Quran dalam kategori segmentasinya mengkaji Al-Quran secara mendalam. Insya Allah kita masuk juga dalam kategori surganya Allah, yaitu surga adil. Yang ketiga adalah ahli Quran dalam kategori hafal dan mengamalkan. 30 juz kita lalang, 30 juz kita di luar kepala. Nah, ini namanya orang yang hamilul Quran, orang yang membawa terus Al-Qurannya. Hamil itu berarti mengandung, ya, berarti dalam dirinya itu tertanam Al-Quran. Hafal surat apa, ayat berapa, di mana letaknya, kebetannya berapa, itu hafal. Namanya kalau hafid itu orang yang hafal 100.000 hadis kalau hafid. Tapi kalau istilah di sini hafidoh itu Quran. Tapi kalau di istilah yang lain hafidoh itu untuk hadis. Tapi kalau orang yang hafal Al-Quran namanya hamilul Quran, orang yang selalu membawa Al-Quran. Ini jaminannya juga sama, validasinya dari Allah langsung, yaitu surga adil. Dan insya Allah orang-orang yang ahli dalam Al-Quran ini akan dimasukkan ke surga tidak sendirian, akan mengajak anak-anaknya, mengajak orang tuanya, mengajak kakeknya, semuanya akan diajak karena berkah daripada orang yang mau menjadikan dirinya ahli Quran. Nah, apalagi sekarang
fenomena yang ada di Indonesia. Anak-anak kecil kita itu selalu sibuk dengan gawai, selalu sibuk dengan setan gepeng. Tahu setan gepeng kan? Nah, ini coba kalau kita bisa memanfaatkan waktu, ada program bagi belajar di tiap-tiap tempat dari jam berapa sampai jam berapa, silent handphone. Nah, apalagi ada kabar gembira, Kemendikti itu usia 16 tahun ke bawah, akun-akun akan dihilangkan, diblokir sama pemerintah. Wajib hadir pemerintah di sini, biar kita masuk pada kategori ahli Quran. Anak-anak kita jangan sampai terbelenggu kedaulatannya, tercekoki kedaulatannya. Merdekakan anak-anak kita, bebaskan dia untuk belajar Al-Quran. Dulu waktu saya belajar Al-Quran itu dieja dulu, alif jabar a, alif jabar i, alif jabar u, a, i, u. Sekarang tidak ada yang begitu. Pindah ke Jakarta, fathah, alif fathah a, alif kasroh i, alif domah u, a, i, u. Saya di Jawa Barat pakai alif jabar a karena orang Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah alif Jawa Tengah a gitu ya. Pindah lagi, ada yang lebih enak lagi, metodenya tilawati boleh, juz amma boleh. Yang penting kita dari kecil, anak-anak kita mudah-mudahan kita termasuk daripada ahli Quran semuanya, keluarga kita. Kalau sudah ditanamkan dari kecil untuk membaca Al-Quran, insya Allah kita termasuk daripada 3 kategori yang insya Allah akan dijamin oleh Allah masuk ke surga Allah, yaitu surga ada. Mudah-mudahan itu saja yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.